Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Haki Kamil. Kali ini kita bakalan main Train Simulator 2022. Kita bakalan dinas KA 2632 Betmakola teman-teman. Jadi kita bakalan dinas kereta Ketel, kereta tanker BBM teman-teman. Untuk relasi yang aku pakai ini skenarionya dari Bangil ke stasiun Sidotopo aja teman-teman. Sebenarnya untuk KA2632 ini Betmakola Tanker ini dari stasiun Malang Kota Lama ke stasiun Benteng di Surabaya. Tapi untuk skenario yang aku bikin ini cuman dari stasiun Bangil ke stasiun Sidotopo aja. Oke teman-teman, kita lanjut dinas KA2632. Sekarang masih untuk di gamenya masih jam 16:25. Untuk KA2632 ini berangkat dari stasiun Bangil itu jam 16:27. Jadi kurang lebih 2 menit dari stasiun Bangil. Oh ya, untuk lokomotif yang aku pakai di sini aku pakai punyanya JIRC PT206. Ini update yang ketiga ya, P4.3. Nggak salah ini ya, ada beberapa bab. Dulu tuh pakai yang P4.2 itu, jadi kalau misalkan di shift atau ganti-ganti kereta lain itu dia bakalan otomatis kondisi mati lokomotifnya, jadi bingung kalau mau main. Ini untuk babnya ini yang di P4.3 itu udah nggak ada untuk yang mesin mati kalau kita ganti-ganti rangkaian. Oke teman-teman, bel stasiun udah dibunyikan, kita siap-siap berangkat dari stasiun Bangil. Semboyan 5 berjalan, kita pindahin ke semboyan 40. 40 telah diberikan, 5 berjalan, kita berangkat stasiun Bangil. Kita balas dengan semboyan 35. Oh ya, di sini untuk engine spek lokomotifnya itu aku pakai default bawaannya dari JIRC ya. Dan ini kalau misalkan ditarik itu gampang ngacir engine speknya teman-teman. Jadi sini independent brake-nya agak aku naikin biar agak kerasa berat. Kita berangkat dari stasiun Bangil jam 16.25. Untuk rute yang aku pakai ini, aku pakai punyanya KHB ya teman-teman. Untuk rute yang versi 2B yang relasinya itu dari Surabaya ke Malang. Untuk skenario yang aku pakai ini bikinanku sendiri ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ini nggak terlalu interaktif, aku cuman bikinnya itu simple aja, yang penting ada silang susul sesuai jadwalnya aja. Terus untuk rangkaian ketel yang aku pakai ini punyanya Mas Raffi, Wak Project. Ini kalau nggak salah free versi dulu. Aku download sekitar tahun lalu kayaknya. Terus untuk shadernya ini aku pakai shader punya Mas Fahlevi, itu payware juga.
Sudah lepas dari stasiun Bangil, kita habis ini akan melintas langsung stasiun Porong. Untuk kecepatan operasional dari KA 2632 Betmakola ini ada di 55 kilometer per jam, teman-teman. Jadi operasionalnya itu cuma di 55 kilometer per jam. Kalau kereta penumpang di lintas ini nih, kalau nggak salah maksimalnya 80 ya. Biasanya rata-rata tuh 80 kilometer per jam. Kita dijadwalkan melintasi stasiun Porong itu jam 16.44. Di sini kita jalan santai, masih ada waktu sekitar berapa ini? 15 menit. 25 menitan. Sekitar 25 menitan melintas stasiun Porong. Kita masuk ke dalam kabin. Masuk duduk ya. Independent brake aku naikin lagi. Biasanya aku di sini pakai di 90. Biar kerasa agak berat. Aku matiin untuk apa ini? Kaca visible kadang ganggu. Belum aku main radionya. Untuk di petak Bangil ini relatif rata ya teman-teman ya, ininya apa pelandaian relnya itu relatif rata, jadi nggak securam. Kalau yang di petak dari Lawang ke Bangil itu kan relatif apa, menanjak dan menurun ya. Itu lumayan curam, sampai berapa persen ya, kalau kemarin aku lihat itu sekitar bisa sampai 2% kemiringan. 'Kita tetap jaga kecepatannya di 55 kilometer per jam untuk maksimalnya, jadi kita bawanya kisaran di bawah 55. 8K bunyikan suling. Delapan K bunyikan suling. Lihat di sebelah kiri, area persawahan di area Bangil, teman-teman. Untuk rute KHB ini keren sih emang, environmentnya bagus, terus ditambahin ini saya apa, aku pakai shadernya dari Mas Fahlevi, wah mantep, just banget kalau dimainin. Bisa kita lihat ya, untuk rute KHB ini keren banget sih, real banget, rasa realistis untuk di tiap petaknya.
Apalagi untuk dari daerah apa itu, dari Stasiun Lawang ke Stasiun Bangil itu tanjakan turunannya itu keren banget sih. Objek-objek yang dipakai juga teksturnya lumayan HD, HD lah masuknya ini. HD banget. Perlintasan-perlintasannya kayak gitu dibuat serealistis banget, serealistis mungkin sama kreatornya. 8K Bu ikan suling. Ya untuk kereta Betmakol yang kita dinasin ini 2632 ini nanti kita bakalan silang sama KA 155 Ranggajati di Stasiun Gedangan. Terus juga kita bakalan papasan nanti, papasan sama kembaran kita, kereta tanker juga. Itu di petak Surabaya Gubeng sampai Wonokromo, teman-teman. Jadi kita bakalan papasan di area situ. Ini stasiun Porongnya masih sekitar 5 menitan lagi kita bakalan melintasi stasiun Porong. Delapan kah bunyikan suling. Kita melebihi kecepatan. Kita turunin dikit-dikit. Delapan kah bunyikan suling. Delapan kah bunyikan suling. Enaknya kayak gini nih kalau dinasnya di jam-jam pagi, main train simulatornya itu skenario-nya di jam-jam pagi atau sore kayak gini tuh, dari environment-nya tuh enak gitu teman-teman, bayangan-bayangannya, pantulan-pantulan cahayanya itu, wah, lagi tambah rute yang se-HD ini, sekombo maksimal udah pokoknya. 8K bunyikan suling. 2 awas Taspat 70. Tapi untuk kecepatan operasional kita tetap di 55 km per jam. Ini kayaknya aku lupa setting ininya deh, apa namanya, suara buginya. Jadi cuman yang keluar cuman suara kayak suara default aja, cuma suara default. 10J tanjakan. Kita melewati tikungan di petak Bangil sampai Porong.
yang bakalan kita lewatin ini apa ya, flyover jalan tol kayaknya. Ya kayaknya jalan tol deh. Ini independent brake-nya udah aku set di 90% loh teman-teman. Coba gimana kalau aku nggak mainin independent brake-nya sama sekali di 0% ya. Kecepatan 5 ini udah ngacir berapa kilometer per jam coba. Tapi ini cuma masalah engine spec aja sih. Sebenarnya bisa diganti. Cuman kadang engine spec kalau misalkan pakai yang lain itu aku sempet nyoba ada, tapi itu jadinya berat banget, jadi kalau dipakai buat nanjak itu susah. Kan kalau engine spec yang bawaannya JRC ini kalau dipakai buat nanjak itu masih bisa narik, gak gampang slip. Jadi ya kita tinggal mainin di independent brake-nya aja sih, biar kerasa agak beratnya gitu. Ntar lagi kita bakalan melintasi stasiun Porong teman-teman. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Kita udah lewat sinyal muka stasiun Porong. Di sini kita bakalan lewatin jembatan Sungai Berantas, teman-teman. Oke, 5 berjalan. Kita melewati sinyal masuk stasiun Porong. Stasiun Porong melintas langsung. Satu PPKA siap. Lima berjalan. Kita habis ini bakalan lewatin kawasan Tanggul Lumpur Lapindo, teman-teman. Jadi untuk di petap stasiun Porong sampai Tanggulangin ini bakalan lewatin tanggul dari Lumpur Lapindo. Ini di daerah Sidoarjo. Nah, ini di sebelah kanan ini udah kelihatan untuk tanggul Lumpur Lapindonya. Jadi kita bakalan lewat di antara jalan raya, jalan utama dari arah Malang ke Sidoarjo Surabaya, sama di sebelah kanannya ini ada Tanggul Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo ini kalau nggak salah 2006 ya kayaknya mulai bencananya ini, semburan lumpur mulai ada di Porong ini. Kalau nggak salah sih 2006. Itu saya masih SD itu kayaknya. Habis ini kita bakalan melewati stasiun Tanggulangin. Stasiun Tanggulangin ini kita bakalan lewat di jam, kalau dari jadwalnya itu jam 16:50.
Jadi kurang lebih 4 menit lagi kita harusnya lewat stasiun Tanggulangin. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Kita sudah melewati sinyal muka stasiun Bangil. Kok Bangil? Stasiun Tanggulangin, teman-teman. Lima berjalan. Delapan bunyikan suling. Tadi aku udah ngasih tau belum ya kalau engine sound yang aku pakai ini punyanya Mas Setiawan, teman-teman. Ini untuk engine soundnya ini berbayar. Jadi kemarin tuh dapet sesi 201, sesi 203, 206 sama 204. Tadi sampai lupa ternyata apa rem rangkaiannya aku apply. Soalnya kita agak gas dulu dikit biar nggak di bawah banget kecepatannya. Kita melintasi stasiun Tanggulangin. Tanggulangin plus 4 meter. Tanggulangin melintas langsung 5 berjalan. Satu PPKA siap. Lima berjalan. Kita lewat Tanggulanginnya tadi sekitar jam 16.48. Kita kecepatan sekitar 2 menit, teman-teman. Nggak apa-apa. Habis ini kita akan lewat stasiun Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo kita kalau di jadwal itu jam 16:58. Harusnya ini kita di Sidoarjo ini silang sama KA berapa ini? 481. KA 481 itu kayaknya apa ya? Arjonegoro kayak bukan Arjonegoro, apa ya? Aduh, yang ke arah Mojokerto itu apa ya? Aku lupa. Pokoknya yang pakai rangkaian KRD itu. Jenggala, KRD Jenggala, teman-teman. Ini karena aku nggak punya rangkaian KRD Jenggala, aku nggak bisa bikin ininya ya, apa? Silangan atau papasannya di Sidoarjo ini, teman-teman. Melintas Sidoarjo nanti jam 16.58, masih ada 8 menit. Delapan ikan suling.
8K bunyikan suling. Kalau kita narik kereta penumpang kecepatannya bisa di berapa ini? Kalau petak sini 80 km per jam. Ini rasanya kayak agak gemes. Tapi seru sih kalau kayak gini, kita bisa nikmatin rutenya ini, pemandangannya kiri kanan, terus denger deru lokomotifnya. 8K bunyikan suling. Kita ada di peta Tanggulangin Sidoarjo. Nanti di video lain coba kita dinas KA penumpang biar bisa agak ngebut ya teman-teman. Kemarin aku sih udah sempat bikin KA 93 Jayabaya dari mana? Surabaya Pasar Turi ke Malang. Nanti di next video coba aku bikinin untuk video dinasan KA 93-nya. 8K bunyikan suling. Sembilan A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. 8 mendekati sinyal masuk. Kita mendekati stasiun Sidoarjo. Ntar lagi kita bakalan melintasi stasiun Sidoarjo teman-teman. Lima berjalan. Untuk daerah sini nih daerah lumayan padat penduduk ya teman-teman kayaknya nih. Di kiri kanan rel itu banyak banget perumahan pemukiman. Sini di kanan kayaknya ada nggak tahu ada beberapa pabrik. Ya ada kayak semacam rumah gitu. Situ ada juga kayak gudang kayak pabrik. Sidoarjo melintas langsung. Kita kecepatan 4 menit teman-teman. Kita harusnya lewat stasiun Sidoarjo ini jam 16:58. Kita masuk lagi ke kabin. 1 PPKA siap. 5 berjalan. Di stasiun Sidoarjo ini semua kereta penumpang itu yang melintasi stasiun ini berhenti di sini teman-teman. Jadi kayak kereta jarak jauh, kereta lokal itu berhenti semua di stasiun Sidoarjo. Kereta jarak jauh itu yang lewat sini ada beberapa kayak Mutiara Timur, terus Jayabaya, Arjuna Express itu kereta fakultatif ke arah Malang. Kereta jarak jauh juga lewat di sini untuk berhenti naik turunin penumpang secara reguler. Kapan kamu yang konseling? Ini kecepatan 3 menit kita tadi lewat stasiun Sidoarjo ini ya teman-teman. Jadi ini kecepatannya agak aku turunin dulu deh biar menyesuaikan sama jamnya.
8K bunyikan suling. Habis ini kita bakalan sampai di stasiun Gedangan. Di stasiun Gedangan ini kita bakalan disilang KA 155, KA Ranggajati, teman-teman. Jadi kita nanti di Gedangan bakalan masuk ke Sepur Belok untuk tunggu disilang sama KA Ranggajati. Habis ini kita masuk stasiun Gedangan jam 17.08. Jadi masih ada sekitar 10 menit untuk ke stasiun Gedangan. Di stasiun Gedangan ini nanti kita bakalan silang sama KA Ranggajati, KA 155, teman-teman. 8K bunyikan suling. Kita melintasi apa ini, flyovernya jalan provinsi kayaknya. Jalan provinsi dari arah mana? Dari arah Malang ke Sidoarjo, Surabaya. 8K bunyikan suling. Delapan K bunyikan suling. Kita berdampingan sama jalan provinsi, teman-teman. Jalan utama dari arah Malang ke Surabaya. Aduh, tutupan pohon-pohon. Kita kepret aja. 8K bunyikan suling.
Kita ini melintasi apa ya, ini halte apa ya? Aku lupa teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini kayaknya Mas Pion deh. Kalau nggak salah sih Mas Pion di sebelah kanan ini gedungnya punya Mas Pion. Ini udah deket sama stasiun Gedangan kita. 8K bunyikan suling. Jam 17:03, 5 menit lagi kita harusnya masuk stasiun Gedangan. Delapan K bunyikan suling. 8 mendekati sinyal masuk. Kita sudah mulai mendekati stasiun Gedangan teman-teman. Delapan K bunyikan suling. Dari sinyal belakangnya udah kelihatan. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Kita mendekati stasiun Gedangan. Stasiun Gedangan berhenti silang KA155 Ranggajati. 8K bunyikan suling. Untuk yang sebelah kiri ini yang kayak bukan lahan kosong ya, apa? Taman luas ini kayaknya punyanya marinir teman-teman. Enam, berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. Kecepatan maksimal 30 km per jam. Kita masuk stasiun Gedangan. Jadi sini bakalan masuk ke sepur belok teman-teman, ke jalur 1 stasiun Gedangan. Kayaknya masuk Gedangannya kecepatan lagi nih. Sekarang masih jam 17.05, kita harusnya masuknya jam 17:08. 8K bunyikan suling. Kita mulai ngerem teman-teman. Gedangan berhenti. 7 berhenti. 1 PPKA siap. Kita sambil ngerem pelan-pelan. Ini ada semuanya 10G ini, 10G yang ini untuk ini kayaknya. Itu tadi SF4 cuman buat rangkaian, itu mungkin kayak KRD Jenggala atau Arjonegoro gitu. Jadi kita berhentinya agak mepet ke depan. Di situ juga ada 10G. Ini kayaknya untuk yang rangkaian panjang kayak kettle kita ini. Kita bawa berapa ini? 15 gerbong kettle.
Oke, kita sudah sampai di stasiun Gedangan. Sekarang jam 17.07 stasiun Gedangan. Kita ya cepat 1 menit lah kurang lebih teman-teman. Oke, di sini kita tunggu untuk silang sama KA Ranggajati, KA 155 Ranggajati. Kita bakalan disilang di stasiun Gedangan. Kita itu harusnya berangkat Gedangan jam 17.16, jadi 3 menit lagi harusnya kita berangkat ke stasiun Gedangan. Ini buginya kenapa ini hilang? Yang gerbang 2. Waduh, kebak ah. Hari ini dalam kabinnya udah agak gelap. Aku buka dulu. Aku terangin aja kabinnya. Apa nggak mau dibuka ini? Inilah. Nah, gini. Agak redep, agak remang-remang. Kenapa ini bukunya yang gerbang 2 ini bisa hilang gini? Ya udahlah, nggak usah diperhatiin ya teman-teman. Itu palang PJL-nya udah mulai ditutup. Sekarang aja di persiapan lintas stasiun Gedangan. Ya, lampunya udah kelihatan untuk kereta Ranggajati ini. Kita akan disilang Ranggajati. Oh ya, untuk Ranggajatinya ini aku nggak ada K3 New Generation ya teman-teman. Jadi aku pakai eksekutif semua. Aku belum beli, belum punya yang K3 New Generationnya. Kita udah disilang ke arah Ranggajati, siap persiapan untuk berangkat stasiun Gedangan. Siap berangkat teman-teman dari stasiun Gedangan. Dan stasiun udah diberikan, kita tinggal tunggu 9.40. Ini untuk junctionnya kita masih ganti manual ya. Yang di depan ini 5 berjalan. Waduh, ini kenapa lagi? Tadi kayaknya 9.40-nya nggak ke apply, tadi nggak ke save. Langsung aja kita berangkat stasiun Gedangan. Sekarang jam 17.19. Kita berangkat stasiun Gedangan. Nah, kita anggap 40 telah diberikan. Kita bahas dengan semboyan 35. 5 berjalan.
Kita berangkat stasiun Gedangan jam 17.19 tadi ya kurang lebih, jadi kita telat sekitar 3 menit. Habis ini kita bakalan melintasi Stasiun Waru. Kita harusnya lewat Stasiun Waru itu sekitar jam 17.23, jadi kurang 3 menit. Kita coba kejar ya teman-teman. Kita agak mepet kecepatannya di 55 kilometer per jam teman-teman. Untuk ngejar keterlambatan sekitar ini kurang 2 menit lagi kita harusnya lewat Stasiun Waru. Kita melintasi area Aloha teman-teman. Ini ada flyover. Di sini tuh dulu itu tempatnya macet karena di sini ada pertigaan, terus juga ada pertigaan langsung ketemu sama rel. Untuk yang ke arah kanan itu tadi ke arah Bandara Juanda teman-teman. Kita melintasi halte Sawo Tratap. Ini bugi di gerbong 2-nya masih tetap aja ini. Gak usah diperhatiin teman-teman, biarin aja dah. 8 mendekati sinyal masuk. Biar kecepatan. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Lima berjalan. Persiapan lintas langsung Stasiun Waru. Jam 17.24 kita melintasi Stasiun Waru. Kita telat sekitar 1 menit. 1 PPKA siap. 5 berjalan.
kita melintasi sebelah kiri ini ada City of Tomorrow teman-teman, salah satu mall yang ada di Surabaya. Terus juga ada UPH, Universitas Pelita Harapan. Sebelah kita ini jalan utama arah ke Sidoarjo dari Surabaya. Di depan kita bakalan ngelewatin halte apa nih? Kerto Menanggal teman-teman. Kita melintasi halte Kerto Menanggal. Halte-halte yang tadi kita lewatin ini rata-rata udah nonaktif sih memang, karena udah gak ada kereta-kereta lokal yang berhenti sih. Kalau dulu kan ada yang berhenti di situ. Jadi kereta lokal itu berhenti di halte. Habis ini kita bakalan melintasi stasiun Wonokromo. Stasiun Wonokromo kita harusnya melintas sekitar jam 17:31. 8 kah bunyikan suling? Apa nih, halte, kayaknya halte Jember Sari. Di sini biasanya kalau di sebelah kiri ini jam pulang kerja atau berangkat itu titik-titik macet teman-teman. Ntar lagi kita akan melintasi stasiun Wonokromo. 8 kah bunyikan suling? Delapan mendekati sinyal masuk. 8 kah bunyikan suling? Kita persiapan melintasi stasiun Wonokromo teman-teman. Sembilan A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Lima berjalan. Persiapan melintasi stasiun Wonokromo. Lima berjalan.
Wonokromo melintas langsung. Lima berjalan. Oke teman-teman, kita lewat stasiun Wonokromo tepat jam 17.31. Jadi kita berangkat telat sekitar 3 menit ya dari kedatangan. Lewat sini tepat teman-teman. Kita melintasi stasiun Surabaya Gubeng jam 17.38 teman-teman. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi sampai kita melintasi stasiun Surabaya Gubeng. Harusnya di petak ini kita bakalan papasan sama kembaran kita KA 2629, KA Tanker juga Pit Makola, dari stasiun Benteng ke stasiun Malang Kota Lama. Notch-nya agak kita turunin karena udah sampai 55 km per jam tadi teman-teman. Menit lagi harus kita melintasi Surabaya Gubeng. Akan mendekati sinyal masuk. Nah itu deh, kita papasan sama KA 2629 Pit Makola, kembaran kita teman-teman. A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Lima berjalan itu Taspat berapa ya? Taspat 30 km per jam. Kita di sini bakalan masuk sepur belok teman-teman. Kita akan ngarah ke arah stasiun Sidotopo.
5 berjalan. Surabaya Gubeng melintas langsung. Lima berjalan. Kita harusnya lewat Gubeng itu jam 17.38, ini masih lewat 17.37. Kita awal 1 menit teman-teman. Kita harusnya sampai Sidotopo jam 17.45. 5 berjalan. Taspat masih taspat 30. Di sini kita nggak belok ke kiri ya teman-teman, kita lurus ke arah stasiun Sidotopo. Untuk ke kiri itu ke arah stasiun Surabaya Kota sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi dari Surabaya Kota ada shortcut untuk ke Surabaya Pasar Turi. Ini kita ambil jalur kanan ke arah stasiun Sidotopo. Untuk di petak Surabaya Gubeng sampai ke stasiun Sidotopo ini kecepatnya ada di apa? Kecepatan operasionalnya ada di 50 km per jam ya teman-teman untuk kereta kita. Kita mulai masukin kawasan padat penduduk teman-teman. Ini di kiri kanan ada pemukiman warga mepet-mepet sama rel. Kita
kita masuk Sidotopo harusnya jam 17 lebih 45 menit, sekarang masih 17.41, ada waktu sekitar 4 menit lagi. Dapatkah Bu ikan suling? 5 berjalan. Kita mulai masuk stasiun Sidotopo, teman-teman. Untuk stasiun Sidotopo sendiri ini lebih banyak apa namanya, ada depo lokomotif ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan lokomotif Daop 8 ini depo induknya ya depo Sidotopo ini teman-teman. Kita sudah masuk di stasiun Sidotopo, sekarang jam 17.43. Sampai kita nanti berhenti ini di jam 17.45 atau enggak ini. Di depan ada semboyan 10G, tanda batas berhenti kereta. Oke, kita sudah berhenti, sudah tiba di stasiun Sidotopo, teman-teman. Pak 2632-nya sudah tiba di stasiun Sidotopo. Kita sampai stasiun Sidotopo ini jam 17.45 tepat waktu, jadi kita berangkat tepat waktu dari stasiun Bangil dan tiba di stasiun Sidotopo juga tepat waktu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.